Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo, yang dalam hal ini hadir Bapak Kiai Haji Sugi Sulaiman Rosi, yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalimantan, yang saya hormati para sesepuh perumahan Bromo, sekaligus para penasehat Masjid Al-Hikmah Kota Probolinggo ini, rekan-rekan Amir beserta para jemaah yang Ramadan yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya didahului oleh teman-teman takmir bagian dakwah untuk menyampaikan nusul Al-Quran. Saya bagi menjadi 3 saja agar kita paham, agar paham pertama nusul Al-Quran, dan saya rangkai dengan apa yang kita bacakan tadi. Sayangnya cuma kurang 1 ayat. Ada yang tadi dibacakan 1 ayat soal itu selesai sebenarnya seluruh Quran. Selesai. Begini, nusul Quran dalam sisi pandangan para mutakhir, para penafsir Al-Quran, terjadi puzzle, terjadi teka-teki. Maka ada yang mengambil nusul Al-Quran itu dari angle yang satu ke angle yang lain, dari sudut pandang yang satu ke sudut pandang yang lain. Nusul Al-Quran artinya nusul itu turun dari atas ke bawah. Yang diturunkan apa? Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Tidak tercantum di dalam Al-Quran itu. Tidak tercantum. Maka timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak menyebutkan aku yang turunkan Al-Quran? Kenapa? Karena minuman agar umat manusia itu fokus kepada Al-Quran. Allah tidak menyebutkan begini, innani anallah, sesungguhnya aku ya Allah, maka aku yang menurunkan Al-Quran ini. Langsung dibaca oleh ayat tadi, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Syahr itu bulan apa? Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Hanya itu Allah sebutkan. Tidak menyebut aku turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka kemudian ada orang yang menafsirkan para penafsir Al-Quran itu dengan cara kapan Al-Quran itu turun. Ada yang lewat cara tafsir bil riwayat atau yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Antara ayat 1 ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat yang 1 ditafsirkan dengan hadis. Yang dikenal hadis itu adalah catatan ulama tentang sunnah Nabi. Maka ada yang menafsirkan dari sisi sejarah, ada yang menafsirkan dari sisi bil ilmi, tafsir bil ilmi. Karena tafsir Al-Quran itu yang pertama adalah tafsir bil riwayat, ditafsirkan dengan cara Al-Quran dengan ayat Quran atau Al-Quran dengan sunnah. Tafsir bil ilmi itu ditafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Tafsir bil riwayat tidak bisa menafsirkan antariksa. Maka yang menafsirkan bil ilmi. Tidak cukup tafsir bil ilmi ini, kemudian muncul lagi namanya tafsir tematik.
tafsir maudhu'i namanya. Jadi tafsirkan case by case, satu kasus dengan kasus yang lain. Nah, kita berbicara tentang nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran kapan? Muncul sebuah puzzle kata ini yang jelas turun di bulan Ramadan. Sudah tidak usah ada perbedaan. Semua mengimani bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Titik. Tetapi muncul sebuah angle pandang setiap para tafsir ini. Ada yang berkata itu turun tanggal 15. Ada yang berkata turun 15. Yang menjadi dasar hukum ini mana? Kok moro-moro ada ulama berkata turunnya Al-Quran itu 15, ada yang 17. Ayatnya itu satu. Wa ma anzalna ala abdina, dan diturunkannya Al-Quran atas hamba itu adalah yaumal furqan, pada hari Furqan, yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan besar. Kapan pasukan besar itu berjumpa? Di perang Badar di bulan Ramadan. Itu yang dijadikan dasar hukum tanggal 17. Karena berakhirnya perang Badar itu 17. Awalnya perang Badar tanggal 15. Jadi ulama yang satu bilang 15, ulama yang satu bilang 17. Kita tidak usah memperdebatkan itu, tetapi itu adalah merupakan jihad para ulama. Ramadan yang diturunkan pada bulan pada tanggal 15 dan sampai 17 itu surat apa? Padahal Al-Quran itu turun sepanjang Rasul hidup 23 tahun. Bisa di Ramadan, bisa di Syawal, bisa di Dzulqa'dah, bisa di Dzulhijjah, bisa di bulan-bulan lain. Kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan tidak turun di Ramadan. Maka ulama yang berkata tanggal 15 atau tanggal 17 itu adalah surah, ada yang bilang surat Al-Fatihah, ada yang bilang surat Al-Alaq. Kenapa? Ini muncul pasal teka-teki karena ayatnya. Nah, kembali kemudian tadi surat Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan dari kita, dan tadi surat Al-Baqarah. Surat yang terakhir dibaca oleh kita surat ke-97, yakni Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu adalah pada apa? Pada Lailat Al-Qadar. Lailat itu malam, Qadar itu adalah kemuliaan. Pertanyaan kita, di mana ini yang turun yang benar mana? 15, 17, apa Lailat Al-Qadar? Muncul kan? Bingung karena gitu. Maka malam ini jamaah Masjid Al-Hikmah tidak boleh bingung, tidak boleh bingung. Turunnya Al-Quran pada Lailat Al-Qadar itu adalah dari arsy Allah ke Baitul apa namanya? Langit dunia, ke langit dunia. Itu sekaligus turunnya sekaligus. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Taurat itu turun langsung kepada Nabi-Nya. Satu. Injil turun kepada Nabi-Nya, satu. Suhuf Ibrahim turun langsung. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud
dan Nabi Isa ketika ditanya oleh umatnya, ya Isa, ya Musa, ini ada pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana menurut Tuhanmu? Isa membuka kitab Injil. Itu bedanya. Tetapi kalau Quran turun sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia, turun berangsur-angsur kepada Rasulullah itu selama 23 tahun berdasarkan kebutuhan umat pada waktu itu dan sampai besok hari kiamat. Contoh, Allah perintahkan tentang sholat. Aqimis sholat lidulu kisah ila qasatil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mas'uda. Bagaimana ya Rasulullah menegakkan sholat itu bagaimana? Nabi tidak bisa menjawab. Baru Nabi menjawab, sebelum sholat hendaknya engkau terlebih dahulu untuk. Jadi berdasarkan kebutuhan itu selama 23 tahun. Ketika ada orang yang perempuan yang itu lari dari suaminya, maka keluar ayat nuzul. Itulah yang disebut dengan berangsur-angsur. Di mana kemudian letaknya apa pahala terhadap nuzul Al-Quran itu? Kalau nuzul Al-Quran yang diturunkan berangsur-angsur itu adalah pahalanya maksimal 700 kali. Tetapi di bulan Ramadan yang Allah turunkan sekaligus di Baitul Izzah itu turun kemudian berangsur-angsur itu yang disebut oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu khususnya adalah Lailatul Qadar. Jadi turun dari atas itu, dan dari atas pertama kali itu adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. 17 malam ini Lailatul Qadar. Ini prediksi ulama. Tetapi Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar itu turun? Rasulullah itu, ini yang perlu dia pahami. Rasulullah kapan Lailatul Qadar itu turun? Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kalian, cuma aku dapat wahyu dari Allah. Ketika wahyu itu turun pertama kali, Rasul bertahan itu, ketika muncul, tidak muncul lagi, tidak turun lagi sampai 6 bulan kan gitu. Al-Quran itu, realisasi Al-Quran. Ketika ditanya Nabi lupa, ada yang berkata bahwa Nabi pernah berucap tanggal 24. Ada ulama yang berkata itu, ada yang berkata 24. Kalau itu 24, mari kita lihat hadis Nabi. Ketika Nabi bisa kapan ya Rasul, Lailatul Qadar itu kapan? Rasul berkata, taharra Lailatul Qadar fil akhir Ramadan. Carilah. Taharra itu cari. Apa itu cari. Cari Lailatul Qadar itu pada akhir bulan Ramadan, fil awqat, pada hari-hari ganjil. Jelas kan? Kalau yang 24 berarti kan tidak sama dengan hadis ini, kan begitu? Kita pakai hadis ini namanya kita riwayat. Pakai hadis ini. Berarti malam berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Bapak pilih yang mana? Rasul hanya bilang begitu. Bapak pilih yang mana? Untuk mendapatkan 83 tahun, pilih yang mana? Jangan usah dipilih Pak. Kalau 21 ya kita harus Allah 23 Allah akan pilih. Tetapi yang jelas mesti satu dengan Allah. Kan begitu.
Beliau pilih yang benar, pilih yang dua pilih yang benar. Saya sepakat dengan beliau, pilih yang dua. Tapi jangan kemudian tinggalkan yang lain. Ini birro'i namanya. Ini tafsir birro'i. Jadi kalau beliau bilang kau pilih 27, pilih yang tengah-tengah. 1, 2, 5, 29, pilih tengah-tengah. Tetapi ini birro'i dengan menafsirkan dengan ilmu pengetahuan. Coba mari kita lihat tadi yang bacakan. Surat 97 jumlah ayatnya berapa? 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu kan? Satu dia. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Berapa kali lailat? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Berapa? Kata Lailatul Qadar hanya ada 3 di surat Al-Qadar. Udah? Jelas? Lailatul Qadar itu bahasa Arab itu ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa? 9 huruf di Lailatul Qadar itu kalikan 3 Lailatul Qadar itu berapa? 7. Berapaan ya? Itu namanya ilmi. Orang yang kebetulan berbuat baik malam itu maka pahalanya dapat 83 tahun. Ibu baca alif 83 tahun pahalanya. Lam 83. Ibu meletakkan 100.000 di masjid, pahalanya sama dengan 83 tahun. Itulah Lailatul Qadar. Kenapa? Bukan hanya sekali tetapi Nabi itu turun. Malaikat itu turun dikomandani oleh Jibril setiap Ramadan. Maka pertanyaan saya adalah, sekarang ini hari Jumat, besok adalah 17. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau sudah besok kita tahu Lailatul Qadar itu dan kita tahu bahwa diberikan oleh Allah tentang pahala di Ramadan ini, apakah Bapak, Ibu, adik-adik ini sudah ada korban? Adik-adik ini yang minum, saya protes. Jangan kanan kiri minumnya. Jangan kanan kiri minumnya. Harus kanan. Saya protes karena saya tahu langsung. Ini namanya watawa sawbil. Ini adalah merupakan bonus yang Allah berikan. Yang saya tanyakan, sudah ada perubahan pada diri kita setelah 16 kali ini? Ada nggak? Besok endingnya adalah paripurna. Allah kan bikin kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang telah beriman, naikkan otakmu menjadi 2 tingkat takwa. Mukmin, muhsin, muttaqin. Karena kalau engkau sudah jadi muttaqin, apa katanya Allah? Engkau akan dapat bonus. Mari kita lihat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Aisyah, bagaimana Nabi itu kalau menyampaikan firman-firman Allah? Apa kata Aisyah? Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ketika dia naik mimbar, dia selalu menyampaikan firman Allah yang satu ini sebelumnya ada.
orang-orang yang telah beriman, maka naikkan otakmu 2 tingkat meningkat. Wa qulu qawlan sadida. Kalau engkau sudah menjadi orang yang bertakwa, maka pelihara lisanmu ini, agar lisanmu selalu berkata sadida, jujur, benar. Bapak Ibu, lisan ini adalah merupakan jubir kita. Hati ini adalah presiden kita. Ini jubir. Mulut kita 1, telinga kita 2. Maka kalau ada berita sini, jangan kemudian ngomong ke tabayun dengan ini jubir. Wa qulu qawlan sadida. Maka berkatalah engkau dengan perkataan yang jujur. Kalau engkau besok sudah takwa dan kalimatmu sudah jujur, kata Allah, maka Allah memberikan apa? Yuslih lakum a'malakum. Amalmu yang salah itu Allah otomatiskan untuk dibenarkan. Nih, terlihatnya. Kalau kita menjaga lisan kita, maka amal yang salah itu oleh Allah akan dibenarkan, akan diluruskan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ini kedua. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau engkau mampu menjaga lisanmu dari perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak benar, maka engkau menjadi komandan yang sebenarnya. Begitu. Ini riwayatnya. Tetapi masih banyak kita lisan ini lebih banyak dari Bapak Ibu. Saya sebenarnya ceramah tidak akan jadi dari 8:30, karena nanti masih harus tadarus, Ibu masih harus berpikir kepada Allah. Saya sedikit dulu sedikit. Rasulullah SAW menyampaikan ini, alaikum bisidqi, tegakkan olehmu kejujuran. Alaikum bisidqi, tegakkan olehmu kejujuran. Inna sidqa yahdi minal bir. Sesungguhnya kata Rasulullah, kejujuran itu embrio daripada kebaikan. Sekali lagi, sesungguhnya kejujuran itu adalah embrio daripada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Ini hanya jujur, bukan? Makanya saya katakan ada perubahan kita setelah 16 hari. Bapak, Ibu, Rasulullah SAW itu dalam pribadinya yang melekat pada dirinya itu ada makna. Sekali lagi ada makna. Yang pertama, Rasulullah itu punya sifat amanah. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia mesti amanah. Rasul tidak akan amanah kalau dirinya tidak memiliki as-sidq, tidak memiliki sifat siddiq, tidak mungkin amanah. Siddiq, dia jujur Rasulullah. Makanya ketika usia 35 tahun dia memperoleh gelar al-amin. Rasul tidak akan amanah kalau dia tidak punya sifat siddiq. Dan dua sifat ini tidak akan dimiliki oleh Rasulullah kalau Rasulullah itu tidak cerdas. Rasulullah itu faham. Rasulullah itu cerdas. Karena kecerdasannya itulah kemudian apa yang diberikan oleh Allah itu kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Apakah Rasulullah ketika menyampaikan itu kemudian dilempar dengan batu, urusan kedua. Inilah yang melekat pada Rasul, amanah, siddiq, faham, tabligh. Dia cerdas karena memiliki sifat jujur,
Dan ketika dasar tujuannya itu dia sampaikan. Bagaimana ketika dia datang ke Taif, hancur Rasulullah, hancur. Malaikat turun untuk menghukum orang Taif, tapi Nabi tidak pernah membalasnya. Ini Nabi. Ketika bertabligh dilempar dengan batu, dipanak Rasulullah. Dari sekarang pernah dilempar dengan batu. Tak lebih. KDM pernah dilempar dengan batu. Ini apa sekarang? Rasul ini menyampaikan itu dilempar. Giginya melempar. Pak lebih menyampaikan, Pak KDM menyampaikan, enggak dilempar, dilempar sama dulu ya. Kan gitu. Ada makanya. Assalamualaikum. Ini bedanya dai sekarang, Muhammad sekarang dengan Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah menyampaikan ini dalam surat Al-Asr 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Hari ini uswah hasanah. Siapa yang akan mengikuti Rasul? Kita belum tentu. Sekali lagi, kita belum tentu. Kalau kita masuk dalam ayat itu, ya. Di mana orang yang mengikuti Rasul? Liman kana yarjullaha. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, dia mesti mengikuti Rasulullah. Wal yawmal akhir, dan dia yakin bahwa langit bumi ini besok diletakkan oleh Allah diganti dengan planet yang lainnya namanya kiamat. Ada kalau kita yakin itu sudah kepada hari akhir, kita akan dapat mengikuti Rasul. Yang ketiga, wadzakarullah katsiran, dan kita ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mengingat Allah? Kalau mau tidur, coba karena kalimat Allah itu yang lain atau yang lainnya itu apa? Nama Allah itu kalau dipahami, dihafalkan surga. Tapi kalau tidak hafal, ambil yang pokok-pokok. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Sami'u, Ya Alim. Artinya, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ya Allah yang membukakan pintu rezeki untukku. Itu rasanya. Ya Allah yang Maha Kaya dan Maha Amat Pemberi kekayaan. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baca itu Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari harta yang tidak disangka-sangka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.